Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kangen, Bi. Dari mana? Sengaja kepengen meriki, pengen ketemu sama Abi. Alhamdulillah. Ada yang mau Uje tanyain sama Abi. Siap, insya Allah. Uje perasaan ada yang kurang dalam kehidupan ini. Terkadang iman itu kan, Bi, terkadang naik, terkadang turun tuh. Uje itu kepengen bisa dibilang ya walaupun enggak walaupun enggak turun amat gitu lah. Agar Allah itu lebih sayang, lebih cinta ketika iman lagi di bawah, itu tidak terlalu jatuh gitu tuh. Itu gimana sih, Bi? Kiatnya apa saja? Tidak ada satu amalan yang lebih hebat untuk tetap agar iman kita tetap pasang kecuali hadir di majelis taklim. Itu amat luar biasa. Karena hadir di majelis taklim itu sudah jelas iman seseorang akan lebih makmur, lebih subur lagi bertumbuh. Karena di situ kita tahu, dari tahu kita percaya, dari percaya kalau ahli hidayah dia akan mengamalkannya. Makanya kata Rasulullah, huduru majlisil ilmi afdalu min alfi sholati sholati arfi rakaatin. Hadir di majlis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan di alfi maridin, lebih baik daripada menengok 1000 orang sakit. Bahkan di alfi janajatin, lebih baik daripada melayat 1000 jenazah. Subhanallah wa Sangat luar bihamdihi. biasa sekali ya. Bahkan Rasulullah sahabat mengatakan, "Kila ya Rasulullah min qiraatil Quran." Kalau memang mengaji itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, daripada nengok 1000 orang sakit, menghadiri 1000 jenazah. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Quran? Kata Rasulullah, hal yang fa'ul Qur'ani illa bil ilmi. Kurang manfaat, intinya Rasulullah mengatakan hal yang fa'ul Qur'an itu kurang manfaat, kurang sempurna orang membaca Al-Quran kalau tidak tahu isinya Al-Quran. Kenapa? Sebab karena pengamalan itu dari isinya, bukan dari bacanya. Makanya Rasulullah juga mengatakan, wa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberitahukan isinya Al-Quran. Orang yang mempelajari isinya Al-Quran dan memberitahukan isinya Al-Quran. Bukan man qara Al-Quran atau man hafadzal Quran. Bukan orang yang baca Al-Quran atau bukan orang yang hafal Al-Quran. Bukan. Tapi orang yang belajar isinya Al-Quran dan mengajarkan pengetahuan Al-Quran. Itu manusia yang paling terbaik. Jadi bukan saja bukan saja kita baca Al-Quran kan, tapi kita harus berusaha keras. Kalau baca Al-Quran itu hanya dihitung ta'abbud. Karena kata Rasulullah, Al-Quranu kalamullah al-munazzalu biwasitati Jibril al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran itu kalamullah yang diturunkan melalui lantaran malaikat Jibril yang dihitung ibadah apabila dibaca. Tapi kewajibannya, esensialnya adalah mengetahui isinya agar kita tahu mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang menjerumuskan, mana yang menyelamatkan. Agar tahu sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah dan Rasulnya. Itu ada di isinya, bukan di bacaannya seperti itu. Berarti Al-Quran pedoman hidup bahagia. Subhanallah wa bihamdihi ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya ada satu hadis mengatakan memahami satu ilmu dari Al-Quran itu lebih baik daripada ribuan amal ibadah yang tanpa didasari Al-Quran. Tanpa memahami satu isi Al-Quran itu lebih baik daripada banyaknya ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Berarti sangat penting sekali ya ilmu itu ya. Man amila bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Seperti apapun amalan kita kalau tidak disertai dengan ilmu, maka itu tidak diterima, la tuqbalu mardudatun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang selalu hadir di majelis taklim, walaupun dia nggak pinter-pinter,
Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita kan hadirnya, menuntutnya, ngajinya, bukan pinternya. Pinter nggak masalah. Yang penting kita mau ngaji, mau belajar, itu sudah lepas dari kewajiban menuntut ilmu. Adapun pinter nggak pinter, no problem. Barang siapa yang mau belajar, maka apabila dia ibadah, pinter nggak pinter, benarnya diterima, salahnya diampura. Sampai kapan kita belajar? Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai kita hidup sampai kita mati. Dari mulai kita lahir sampai kita nyusep. Jadi ngaji, mempelajari ilmu agama itu wajib, hukumnya fardu ain. Lain halnya dengan menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Kita nggak hafal, yang penting udah ada yang hafal, nggak dosa. Seperti itu. Tapi kalau untuk mengamalkannya, bukan mengamalkannya, mengetahuinya dan mengamalkannya itu fardu ain. Kang Uja jadi abuja, jadi kiai, ya, mengetahui isinya Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran. Abi nggak mengetahuinya, Abi nggak mengamalkannya, beda lagi urusannya, tetap dosa Abi. Seperti itu. kalau fardu ain, ya. Fardu ain. Subhanallah. Dan tadi untuk Kang Uja bagaimana caranya agar hidup kita ini Lebih dicintai. yang kaya, senantiasa jaya dalam kekayaannya, Yang ya kan? hancur. Iya gitu, yang derajatnya tinggi senantiasa jaya dalam pangkat dan derajatnya, ya. Terus yang mulia tetap mulia dari dunia sampai akhirat. Pertama, kita harus yang paling utama ya, yaitu adalah memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kaya agar jangan sampai mengalami kebangkrutan, mengalami kemiskinan, yang jaya jangan sampai mengalami kehancuran. Itu ada jalannya, yaitu adalah jadilah dermawan. Karena as-sahih habibullah. Dermawan itu kekasih Allah. As-sahih habibullah, masyaallah. Qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Subhanallah. Dermawan itu matinya masuk surga, tidak akan masuk neraka. Bahkan kata Allah, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang selalu mendermakan hartanya, percaya dengan janji-janji Allah, akan dimudahkan segala urusannya. Udah kaya, lebih kaya lagi. Udah lancar, lebih lancar lagi. Bahkan ada satu hadis, Rasulullah menceritakan bahwa tiadalah setiap pagi kecuali turun 2 malaikat. Malaikat pertama mendoakan Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, berilah orang-orang ahli sedekah dermawan itu kejayaan. Tiap pagi. Iya, kejayaan, pengganti. Khalafan itu pengganti. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita dermakan, apa yang kita sedekahkan, itu akan diganti oleh Allah. Ganti itu tidak harus uang dengan uang. Ada dengan diganti dengan kejayaan senantiasa, ada yang diganti dengan kemudahan urusan, ada yang diganti dengan hidupnya lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, ada yang diganti dengan mempunyai anak yang soleh, ada yang diganti dengan memiliki keluarga yang sakinah mahabbah, ada yang diganti dengan kebahagiaan yang sangat berharga, tidak bisa diukur dengan harta benda. Ada yang diganti dengan keberkahan, berbagai macam warna pengganti Allah bagi orang-orang yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah. Tapi sebaliknya, wa qala al-akharu, satu malaikat lagi meminta Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bagi mereka yang kikir, tidak mau peduli dengan orang lain, padahal apa harta yang telah dititipkan kepadanya itu titipan Allah untuk menolong sesama dirinya, keluarganya dan tetangganya. Tapi karena keegoisannya, karena kekikirannya, ya kan, dia tidak peduli dengan tetangganya, matanya pura-pura buta padahal ada masjid belum jadi. Telinganya pura-pura tuli padahal tetangganya menjerit kelaparan. Apalagi dia mau memberi sebelum diminta aja gak ngasih-ngasih. Apalagi orang yang minta gak jelas. Udah jelas buat urusan agama, enggak juga peduli. Subhanallah wa bihamdi. Kata malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berilah dia kehancuran. Ya Allah, a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ati mumsikan talafat. Mereka yang kikir, tidak peduli dengan apa, yang tidak peduli dengan orang lain. Talafan itu apa? Kehancuran, kesulitan, musibah, bencana, penyakit, masalah, ketipu, dibohongin orang, dirampok orang. Ya itulah akibat orang-orang yang kikir. Jadi apa yang didapatkannya nggak ada manfaatnya, hanya dapat capeknya doang. Udah dapat hilang dengan ketipu, dengan musibah, dengan penyakit. Itu doanya malaikat loh.
Allahumma ati mumsikan, ya Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang kafir itu kehancuran. Subhanallah wa bihamdihi. Beruntung sekali bagi mereka orang-orang yang mendermakan hartanya di Oh, jalan subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai Rasulullah mengatakan, "As-sahyu habibullah." Bayangkan mau jadi kekasih Allah semudah itu, cukup jadilah dermawan. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak segala bahla, musibah dan penyakit. Tasyuddu sab'ina baban minal balaya. Menutup 70 pintu masalah musibah. 70 Pintu musibah, penyakit, masalah, ketipu. Cuma dengan dermawan, dengan sedekah. dengan sedekah itu. Dengan sedekah, subhanallah wa bihamdihi. Bahkan ada satu hadis qudsi yang ujungnya itu sampai Allah mengatakan, wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dalam kitab Hazinatul Asrar kalau nggak salah. Wahai, katanya, para dermawan kekasihku, kubukakan seluruh pintu surga. Silakan kamu mau masuk dari pintu mana surga itu, kubuka untuk kalian semua. Makanya di Al-Quran juga Allah menceritakan banyak nanti kelak orang yang menyesal di akhirat itu adalah orang-orang yang tidak sempat bersedekah. Sampai itu ayatnya, coba Kang Uji hafal nggak itu? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Itu kan penyesalan orang-orang kikir. Ya Allah, kembalikan hamba walaupun sebentar ya Allah, walaupun sebentar saja ya Allah. Fa asaddaqu. Hamba berjanji akan bersedekah ya Allah, akan menjadi dermawan ya Allah. Apa yang hamba miliki akan kuinfakkan ya Allah di jalanmu ya Allah. Kenapa? Karena iri. Di sana melihat orang-orang dermawan itu dimanjakan Allah, dinaungi di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ahli sedekah dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus bagaimana penyesalan ketika di akhirat itu? Apakah penyesalan itu akan membuahkan hasil? La yanfa'u lahum. Tidak ada manfaatnya. Justru akhirat itu kan disebut yaumun nadam, hari penyesalan. Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Yaumul jajah, hari pembalasan. Maka banyak orang yang menyesal, ingin minta dibangkitkan kembali, bukan dibangkitkan oleh Allah, malah Allahnya apa jawabnya? Kalah aja mengkonon. Ya kan? Bahasa Jawa seperti itu, artinya nggak bisa seperti itu, karena Allah nggak menjanjikan orang yang sudah mati di akhirat akan dihidupkan kembali di dunia itu. Sudah, itu yang namanya kiamat mah disebut yaumul jajah, ya kan? Jadi intinya subhanallah wa bihamdihi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apa yang kita lakukan sekecil apapun tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Baik dan buruk pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas pencerahan yang diberikan. Mudah-mudahan Uji semakin manfaat untuk Abi dulu, nah baru tukang Uji. Terima kasih, Bi. Ujinya mau ada keperluan. Mangga, insyaallah. Mohon doanya, Bi. Ampura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.